Halo Sobat e-commerce RDS, kali ini RDS akan sharing pengalaman membuktikan bahwa dengan kategori-kategori yang RDS ketahui bahwa ini adalah penjual di salah satu e-commerce penipu. Semoga konten ini bermanfaat bagi Sobat e-commerce yang memang hobi terhadap ikan arwana dan ingin membeli dengan cara melalui salah satu e-commerce, agar terhindar dari penipuan. Oke, sebelum RDS bahas, maka bagi Sobat e-commerce yang belum memencet tombol subscribe, diharapkan dengan keburan hatinya pencet tombol subscribe. Nah, karena dengan pencetan dari Sobat e-commerce, subscribe akan menambah motivasi dan semangat RDS berkonten. Bagi Sobat e-commerce yang sudah memencet tombol subscribe, RDS doakan dengan segala kebaikan, semoga diberikan rahmat dan kemurahan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Oke Sobat e-commerce, jadi ini adalah salah satu galeri di salah satu e-commerce, di salah satu penjual yang dia menginformasikan bahwa dia menjual ikan arwana. Nah, yang jadi masalah di sini adalah ikan arwana 30 cm super red jenisnya itu dijual dengan harga 1.250.000. Oke, satu itu Sobat e-commerce. Secara logik, arwana super red adalah kasta tinggi di urutan nomor 1 setelah platinum. Jadi super red dia mempunyai nilai yang lebih mahal dari jenis-jenis varian yang lainnya. Yang RDS katakan saja untuk 10 cm super red ada yang menawarkan 3.500.000, paling murah adalah 2 juta. Oke, jadi dengan 30 cm dengan harga 1.250.000 ini adalah murah sekali. Nah, secara logik ini tidak mungkin, kecuali kalau memang orang itu butuh uang, orang itu memang dia kita ketahui si penjualnya, tokonya. Nah, jadi kita bisa datangin. Tetapi kalau di e-commerce kita nggak tahu satu orangnya, penjualnya di mana, tokonya di mana. Jadi itu kemungkinan 99% adalah tidak benar. Yang kedua Sobat e-commerce adalah kita harus mengetahui produk yang dijual di toko tersebut. Nah, produk yang dijual di toko tersebut 99% adalah menjual tanaman hias. Nah, ini adalah kontradiktif atau nggak sesuai, aneh. Dia menjual arwana dengan yang pertama harga murah, setelah ditelusuri, dilihat, diidentifikasi, dibuktikan di galeri produk toko tersebut dia menjual banyak tanaman hias. Nah, ini nggak masuk logik Sobat e-commerce. Itu ini nggak mungkin. Tetapi kalau dari sisi yang lain, anggapannya boleh-boleh aja bahwa dia kemungkinan punya arwana peliharaan karena dia pada waktu itu hobi, karena dia bosan atau apalah, mungkin dia mau menjual gitu Sobat e-commerce. Tapi kemungkinan itu kita harus berpikir secara logis lagi. Dengan produk-produk yang dijual itu adalah banyak bukan produk ikan, nah itu akan jadi suatu keanehan. Ini adalah poin yang penting kedua. Selanjutnya adalah kita mengetahui produk yang terjual itu apa-apa saja. Nah, jadi produk yang terjual di toko tersebut mayoritas adalah tanaman. Ya karena memang di toko tersebut mayoritas 99% jual tanaman, ya terjual tanaman. Oke, jadi untuk si arwana yang dipajang di galeri tersebut hanya kebanyakan view saja atau orang yang melihat dan bertanya. Nah, untuk yang memesan mereka maju mundur juga, cerdas. Oke. Selanjutnya Sobat e-commerce yang nomor 3 adalah kita yang paling penting di sini adalah bukan terpenting ya. Nanti ada yang terpenting itu apa? Yang paling penting itu adalah kita harus mengetahui rating dari kepuasan pembeli atau pelanggan yang pernah bertransaksi. Nah, bisa dilihat dari toko ini dari skala 5 tingkat kepuasannya adalah 3,4. Artinya di sini masih minim ya, bahkan rendah kalau dibilang. Nah, jadi Sobat e-commerce
Kalau dibaca di sini ulasannya adalah ulasannya, coba dilihat. Oke. Penipu bukan kabel busi seperti gambar, tapi Vilo 10 ribuan. Katanya tunggu daun baru, tetapi aja bukan kabel busi. Artinya di sini produk tidak sesuai. Dia pesan tanaman jenis A, dikirim jenis B. Artinya kan nggak komitmen tuh si penjual ya sobat ikaners. Jenis pohon tidak sesuai seperti yang difoto. Nah ini juga nggak sesuai nih, nggak komitmen. Iya, di foto jenisnya pohonnya apa, dikirimnya jenisnya pohonnya yang lain. Nah, terus warna daunnya menor, tapi ukurannya tidak sesuai. Perkiraan mini. Semoga cepat subur. Ini tergolong adalah di pembeli yang bisa menerima. Artinya ukuran mungkin big size atau size large, tapi yang diterima adalah mini. Artinya ini si penjualnya adalah cheating ya, curang gitu kan. Tentu ada besar harga barang, untuk harga pun mengikuti ya. Jadi si penjual itu nggak komitmen gitu dengan barang yang dikirim itu, dia kecil, artinya harusnya lebih murah gitu kan. Nah, selanjutnya lagi, penjual sangat tidak amanah dan memang berniat menipu pembeli. Hati-hati buat calon pembeli yang belum tertipu kalau berniat mau belanja di toko ini. Nah, jadi memang dari kekomplain ketidakpuasan itu sangat berarti sekali ya. Nah, ini udah semakin membesar warning kita, pesan kita bahwa lu jangan beli di toko ini gitu kan. Oke sobat ikaners, jadi dari kita para pengulas juga pembeli itu sangat membantu ya. Jadi kalau misalkan RDS beli di toko e-commerce, RDS ini akan komen gitu kan, di toko ini baik, amanah, di toko ini kurirnya cepat, di toko ini produknya sesuai dengan yang ada di galeri, di toko ini responsif, di toko ini kualitasnya bagus. Nah, ini informasi-informasi dari kita pembeli itu sangat membantu sekali informasinya untuk pembeli yang lainnya. Jadi kita jangan udah beli biarin lah gitu. Kenapa? Karena informasi dari kita itu membantu. Nah, menyelamatkan orang untuk tidak terjadi atau tidak membeli atau tidak dia tertipu itu merupakan suatu kebaikan ya sobat ikaners. Sekali lagi kebaikan. Jadi yang ini adalah kita harus mempelajari ulasannya, itu sangat penting. Kita kalau dibeli di e-commerce jangan malas lah, kita lihat ulasan dari rating kepuasan, terus dari ulasan-ulasan di penjualan itu ya sobat ikaners. Sobat ikaners, selanjutnya yang keempat, kita harus memperhatikan yang namanya memastikan bahwa si penjual itu aktif atau tidak, produknya ada atau tidak, dan kita bisa mengenali bahwa si penjual tersebut berniat baik atau tidak. Oke sobat ikaners, jadi terlepas ini tipu atau tidak, kita setiap transaksi di e-commerce, nah sebelum kita jadi transaksi atau beli, jadi kita harus tanya dulu ke si penjualnya, dan barangnya ready atau enggak. Kalau barangnya ready, berarti langsung kita beli, kita deal transaksi. Kenapa? Karena itu akan mempercepat kita produknya diproses sesuai barangnya ada atau enggak, terus barangnya ready atau enggak. Nah, jadi itu akan mempercepat pengiriman juga ya. Tentunya pengiriman dari sebaiknya relatif lah. Ada yang mau, kalau produk yang lain selain ikan atau hewan ya, ada yang same day atau yang lainnya lah. Tapi kalau untuk pembelian hewan, lebih baik itu adalah kurir instan. Kenapa? Karena kita kasihan dengan hewannya tersebut, kalau lama dia di perjalanan bisa stres, tidak nyaman, bahkan bisa mati. Atau pas kita terima dia dalam kondisi yang letih atau capek ya, karena binatang juga adalah makhluk hidup, dia bisa capek juga. Maka harus perhatikan sama pengiriman tersebut. Oke sobat ikaners, nah jadi dia adalah cap RDS ke si penjualnya. RDS tanya, hai barang ini ready kak, silakan di order. Oke,
Jadi dia cepat tuh responnya ya. Nah, dari 14.09 ke 14.13 gitu. Cuma hanya kisarannya 4 menit. Lalu RDS tanya, ya, ini beneran super red ukuran 30 cm? Karena memang RDS itu ya emang nggak percaya dasarnya, cuma hanya ingin membuktikan gitu sobat Thanos. Terus jawabannya dari si penjual, asli kak, silahkan di order tuh dengan yakinnya asli. Nah, oke, karena kita beli itu di e-commerce adalah dunia maya yang kita nggak bisa bertatap langsung dengan penjual, kita nggak tahu itu barangnya si ikan itu ada. Nah, jadi ya kita nggak tahu. Lalu untuk mempercayakannya dia screenshot lah foto ikannya. Oke, dia foto tuh ikannya. Nah, lalu penampakan ikannya ya seperti ini sobat ikaners yang ada. Nah, ini penampakannya. Setelah dilihat dengan harga 1.250.000 dengan kondisi ikan yang seperti ini, ya RDS bilang murah ya. Jadi RDS ingin buktiin ya kalau memang ini tipu-tipuan, ya ini akan menjadi manfaat untuk berbagi sharing. Tetapi dengan yakin sobat ikaners, kalau kita beli benar dengan prosedur di e-commerce, kita nggak bakal kehilangan duit. Nah, nanti di terakhir itu gimana caranya supaya uang kita nggak hilang atau kita rugi. Nah, bisa RDS informasikan tuh sobat. Oke, jadi itu adalah gambar dari ikan yang diberikan oleh si penjual. Oke, terus RDS tanya, super red 30 cm harga 1.250.000 beneran? RDS cuma yakinin aja, mau cari tahu beneran kok murah ya. Nah, di sini RDS coba yakinkan, coba tanya nih, bener nggak sih kan gitu. Nah, jadi dijawab beneran kak, kalau berminat silakan di order. Nah, biar langsung diproses kirim kan gitu. Oke, 30 cm super red ya. Nah, ini RDS yakinkan. Nah, RDS tanya lagi, beneran nih 30 cm super red ya. Terus dia bilang, baik kak, siap. Nah, lalu RDS coba untuk transaksi. Oke, transaksi ya. Nah, RDS ini transaksinya sudah transaksi ke toko tersebut. Oke, nah ini pada akhirnya RDS batalkan. Oke, nah kenapa RDS batalkan? Oke, bisa dilihat di next videonya untuk RDS terima barangnya. Nah, itu aneh sekali ya, dari barangnya tidak ketahuan gitu. Oke, jadi kalau karakter si penipu itu adalah dia responsif banget jawabnya, cepet gitu kan. Karena apa? Ya ibaratnya ini ada mangsa nih yang tertarik gitu kan. Jadi cepet-cepet supaya ngedeal, supaya 100% yakin, responsif, dan untuk meyakinkan penjual barangnya ada juga tepat dia di foto seperti itu, seolah-olah memang barangnya ada seperti itu. Oke sobat ikaners, nah jadi enggak juga kalau memang ada penjual yang responsif, terus dia ada gambarnya juga dikasih, dan juga dia ngasih WA, nggak masalah. Yang penting dari kita di sini adalah kita dapat menahan diri untuk bagaimana tidak melakukan transaksi di luar dari sistem aplikasi e-commerce. Kenapa? Kalau dengan aplikasi e-commerce kita sudah deal beli, nah itu ada mekanisme nantinya yang bisa menyelamatkan si pembeli uangnya. Tapi kalau kita deal di luar dari e-commerce, transfer secara pribadi ke rekening pribadinya si penjual, itu nggak bakal bisa diselamatkan sobat, nggak bakal gitu. Oke.
sobat ikaners, mari kita lihat isi dari ikan yang katanya 30 cm super red. Bayangkan sobat ikaners, di dalam kotak ini berisi ikan 30 cm super red. Yakin tidak sobat ikaners? Nah, dari penampakan paketnya saja, bungkusannya, ini sudah tidak mungkin sekali sobat ikaners. Nah, karena ikan 30 cm dibungkus dengan ukuran kecil ini, ya mungkin lah gitu. Belum airnya, belum ikannya itu. Nah, ini udah pasti teku banget ya sobat ikaners. Nah, coba kita lihat. Bungkusannya rapi sekali. Ini ikan dibungkus atau sepatu atau sendal. Coba kita lihat sobat. Ternyata di dalamnya, gila sobat ikaners, ternyata benar prasangka, praduga, dan dari hasil identifikasi yang Radea sangkakan ternyata tepu fake. Luar biasa sobat ikaners. Kita lihat makhluk apa yang ada di dalamnya sobat. Neng. Ternyata sobat ikaners, ini adalah udang lobster yang bentuknya merah, baby lobster lagi sobat ikaners. Bayangkan, sungguh pemikiran yang kreatif. Nah, jadi sudah benar ya sobat ikaners, kalau ingin membeli sesuatu yang harganya itu murah tetapi secara umum adalah barang atau produk yang mahal seperti ikan arwana, itu tidak mungkin sekali sobat ikaners. Coba lihat, luar biasa sobat ikaners. Bungkusannya rapi seperti bungkusan sepatu. Di dalamnya baby lobster. Kasihan sekali ya baby lobsternya. Harusnya pun untuk packingnya nggak seperti itu ya sobat ikaners, karena nanti si baby lobsternya bisa mati. Dia juga kan makhluk hidup ya sobat ikaners, jadi kasihan juga ya. Oke sobat ikaners, perhatikan. Nah itu baby lobsternya tuh, berwarna kemerah-merahan. Oke sobat ikaners, jadi apa yang sudah Radea informasikan di awal, bahwa tidak mungkin ya sobat ikaners, bahwa dengan harga yang murah untuk super red 30 cm itu harganya 1.250.000 kalau dengan kondisi normal. Ya tidak mungkin lah ya sobat. Akhirnya sobat ikaners RDeas melakukan komplain melalui sistem yang ada di e-commerce. Nah, dari sistem tersebut sangat responsif ya, baik sekali, dan RDeas nilai ajib. Kenapa? Karena penanganan dari komplain yang RDeas ajukan itu hitungan detik. Nah, cepat untuk feedbacknya. Jadi dengan bukti-bukti yang RDeas berikan kepada si penanggung jawab atau si mediator di e-commerce tersebut, ya berupa bukti transaksi pembeliannya, chat dengan si penjual, komplain dengan si penjual, terutama adalah terkait dengan barang yang diterima oleh RDeas ketika dari pengiriman, karena kita pakai kurir instan. Dari si kurir instan tersebut, maka RDeas videokan langsung tuh. Nah, videokan langsung dengan unboxingnya. Nah, RDeas foto juga, terutama ya sobat ikaners, pakai timestamp. Timestamp itu
ada keterangannya, jam berapa, tanggal berapa. Nah, itu harus dihidupkan karena untuk memperkuat, mempermudah kita melakukan klaim. Seperti itu. Di video juga bisa ada timestampnya. Jadi dengan bukti-bukti tersebut RDS berikan kepada si komplainer, kepada si penanggung jawab di e-commerce tersebut. Alhasil uang RDS ditarik secara otomatis oleh si e-commerce tersebut. Nah, jadi itulah sobat e-commerce, selama kita tidak bertransaksi di luar dari aplikasi e-commerce, nah jadi kita bisa dibantu, kita bisa digaransi. Digaransi di sini adalah bahwa ada semacam mekanisme yang kayaknya itu di sistem mereka itu kalau kita belum terima. Jadi ini juga penting sobat e-commerce. Ini juga penting. Jadi ketika kita terima barang, kita wajib untuk memvideokan dengan timestamp atau dengan foto dengan timestamp. Nah, setelah kita terima, kita unboxing, itu kita videokan dengan timestamp. Nah, jangan cepat-cepat pada saat kita terima barang, kita langsung selesai proses komplit atau selesai. Jangan, kita pastikan dulu. Nah, kalau barangnya nggak sesuai, kita langsung selesaikan. Dari e-commerce pun tidak bisa membantu. Jadi uangnya pun langsung sepertinya menjadi hak milik si penjual. Nah, karena kalau setelah proses kita dalam sistem itu selesai, jadi seolah-olah barangnya udah selesai, udah sesuai gitu. Ketika dikomplain, kita akan kalah kuat alasan kita. Jadi itulah sobat e-commerce. Yang terpenting adalah dari kita jangan bertransaksi mentransfer ke rekening pribadi si penjual, kecuali kalau notabene kita beli bukan dari e-commerce. Lah, orang kita pertama beli dari e-commerce, ya kita selesaikan dengan e-commerce. Nah, yang terpenting adalah jangan pernah menyelesaikan pesanan tersebut bahwa beritanya diterima sebelum kita pastikan barangnya sesuai. Dan juga kita nggak boleh curang kok. Kalau memang barangnya udah sesuai, sudah kita terima, kita bantulah si penjual di e-commerce tersebut dengan sudah terima dengan ulasan yang baik. Oke sobat e-commerce. Jadi itu saja dari RDS sharingnya, dan terima kasih untuk para penjual yang di e-commerce yang telah berkomitmen baik, yang udah responsif, yang telah menjual produk-produknya dengan jujur, dengan baik. Semoga berkah, semoga laris. Dan bagi para oknum-oknum yang notabene itu mencari keuntungan yang tidak sesuai, kasihanlah si pembeli itu. Dia sudah bekerja menghasilkan uang, dia sudah berharap dengan produk yang diinformasikan, tapi ketika tidak sesuai sobat e-commerce, nah ini akan menyakiti dosa ya, seperti itu. Jadi itu sobat e-commerce sharing dari RDS. Jadi di e-commerce juga banyak penjual-penjual yang notabene bagus, dan sampai dengan saat sekarang RDS pun nggak kapok gitu ya, tetap aja beli dari e-commerce gitu. Dengan notabene yang tadi, yang pertama RDS ulangi, RDS resume, yaitu kita harus berpikir secara logik bahwa dengan produk, dengan barang yang sedemikian rupa dengan harga segitu, wajar nggak sih gitu. Kita cari tahu lah dengan harga pasarnya, seperti itu. Kita bisa searching, kita bisa tanya. Yang kedua, kita lihat galeri produknya tersebut, kita lihat ulasan dari penjual dan ratingnya, lalu kita biasakan, kita cat ke penjualnya sebagai barang bukti, sebagai track, sebagai rekam jejak bahwa kita membeli, bahwa kita ada transaksi dengan mereka. Dan jangan kita bertransaksi di luar dari aplikasi. Kalau ada apa-apa, nah kita bisa adukan klaim ke aplikasinya e-commerce tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah kita harus dengan recording unboxing dengan timestamp yang ada keterangan tanggal, waktu, hari, bulan. Nah, untuk bahwa produknya yang kita terima sesuai atau enggak. Kalau ketika tidak sesuai, jangan pernah kita komplitkan pesanan tersebut karena susah akan mengklaimnya. Oke sobat e-commerce, demikian. Dan
konten ini adalah sebagai media untuk sharing bagi sobat Gunners, yang dengan harapan tidak ada yang tertipu dan aman untuk bertransaksi di e-commerce. Sekali lagi, e-commerce mempermudah kita selama ini yang RDS lakukan tanpa kendala. Nah, dan banyak yang berkomentar bagus. Terima kasih dan jangan lupa di subscribe.